Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Eka Putri, NIM 11211612 dari kelas K221 MNR. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas untuk memenuhi UTS simulasi bisnis. Apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas yaitu merupakan tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan sebuah konsep, konsumen, infrastruktur, atau keuangan perusahaan dalam elemen-elemen visual. Konsep model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide agar setiap orang memiliki pemahaman yang sama terhadap tipe-tipe konsumen, pengeluaran biaya, ataupun cara kerja perusahaan. Bagaimana sih cara menerapkan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas memiliki 9 elemen. Dan apa aja sih elemennya? Yang pertama, value proposition. Yang kedua, customer segment. Yang ketiga, customer relation. Yang keempat, channels. Yang kelima, key activity. Yang keenam, key research. Yang ketujuh, key partners. 8, cost structures. Dan kesembilan, revenue streams. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, value proposition. Value proposition itu merupakan nilai jual produk atau jasa agar konsumen bisa lebih memilih perusahaan Anda dibanding perusahaan kompetitor. Dan pastinya perusahaan Anda harus memiliki hal-hal yang dibutuhkan yang diinginkan konsumen. Yang kedua, customer segment. Customer segment ini yang paling berkaitan dengan value proposition, karena di customer segment kita dapat menentukan target berdasarkan kebutuhan. Pertama, berdasarkan usia, kedua, berdasarkan gender, ketiga, hobi atau target konsumerisme lainnya. Dan gimana sih cara menentukan target itu? Kita tuh bisa memiliki beberapa pertanyaan atau membuat beberapa pertanyaan. Seperti berapa sih usia mereka? Solusi kita ini bisa dipastikan untuk kebutuhan siapa? Dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, customer relation. Di customer relation ini kita bisa bagaimana cara mempertahankan customer dan menarik calon customer baru. Semisal saya mempunyai bisnis aksesoris. Di bisnis aksesoris ini ada jepitan, bando, dan lain sebagainya. Lalu targetnya siapa? Targetnya itu berarti perempuan-perempuan yang suka berdandan. Nah, di perempuan-perempuan yang suka berdandan ini cara nariknya gimana? Cara nariknya itu dengan membuat tips-tips cara merawat rambut, mengikat rambut yang lucu. Nah, dengan cara itu pasti mereka akan tertarik dan membeli bisnis atau jualan kita. Yang keempat, channels, dimana sebelumnya di customer relations kita ngebahas gimana sih caranya PDKT sama konsumen. Nah, di channels ini kita bakal ngebahas gimana kita harus bertemu dengan konsumen gitu. Nah, kita bisa mengidentifikasikan tempat untuk bertemu dengan konsumen. Pertama, seperti di mana konsumen kita berada. Kedua, apakah konsumen kita suka menggunakan sosial media atau tidak. Ketiga, mereka suka ikut event atau seminar. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan advertisement kita. Dan kita bisa menggunakan iklan, entah di billboard, Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Yang kelima, ada key activities. Key activities ini adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali atau keseharian setiap hari di perusahaan Anda. Nah, gimana sih cara melakukannya? Di sini bisa beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertama, bagaimana sih perusahaan Anda menerapkan kesehariannya itu di perusahaan Anda? Kedua, bagaimana mendistribusikan produk atau jasa di perusahaan Anda? Yang ketiga, apakah Anda memiliki tenaga ahli
untuk mengelola perusahaan Anda. Yang keenam, ada key research. Key research ini untuk membantu kalian dalam menggeluti bisnis kalian, yaitu aset. Yang pertama itu ada aset ya teman-teman. Aset itu bisa seperti komputer, ruang kerja, karyawan, listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu untuk kalian menggeluti dunia bisnis. Harus ada key research ini. Dan yang ketujuh, ada key partners. Key partners itu adalah partners kalian. Semisal kalian menjual bakery, roti. Nah, di mana kalian harus mempunyai supplier bahan-bahan kue agar produk kalian tetap dengan keadaan baik, bagus, kualitasnya enak gitu kan. Nah, itu kalian butuh partners. Partnersnya itu suppliers kita. Seperti itu. Yang kedelapan, ada cost structures. Cost structures itu adalah skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Dan di sini Anda harus menskemakan berapa sih perusahaan Anda harus mengeluarkan perharinya. Terus kedua, berapa sih budget untuk iklan produknya, berapa sih untuk membayar sumber daya yang kita pakai. Itu harus kita skemakan. Yang kesembilan, ada revenue stream. Nah, revenue stream ini yaitu aliran pendapatan untuk perusahaan, di mana aliran pendapatan ini itu bisa kita dapatkan dari penjualan kita, dividen, dan lain sebagainya. Dan studi kasus selanjutnya itu Roti Boy. Roti Boy itu dalam key partnersnya memiliki kerjasama dengan supplier. Adanya kerjasama dengan satu supplier saja tidak cukup. Dia memiliki banyak suppliers yang menyediakan bahan baku untuk cadangan. Lalu kedua ada value proposition. Kekuatan dari elemennya yaitu pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan Roti Boy. Yang ketiga, customer segment. Segmentasi perusahaan sangat luas, tapi fokus utamanya adalah usia, sehingga target audiens utamanya adalah anak muda berusia 12-23 tahun. Selanjutnya yaitu key activities. Kualitas pelaksana sistem produksi dalam Roti Boy cukup baik, kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama. Key resource-nya, kekuatan yang dimiliki elemen ini dapat memprediksi sumber daya yang diperlukan oleh Roti Boy dan memiliki supplier tetap. Kelemahannya yaitu sumber daya utama dapat ditiru oleh pesaing. Customer relationship-nya, Roti Boy memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan karena sering memberikan diskon atau voucher kepada pelanggannya. Channels-nya, saluran distribusi yang efektif karena sudah memiliki alat transportasi sendiri untuk mengantarkan pesanan dan juga food yang ada pada rest area ataupun drive-thru. Yang selanjutnya, cost structures. Peluang dari elemen ini adalah Roti Boy dapat melakukan pengurangan biaya dengan memiliki alat transportasi sendiri sehingga tidak perlu membayar orang untuk mengirimkan pesanan, dan produk yang dipesan Roti Boy ini berfokus pada cost driven. Revenue streams yaitu Roti Boy memiliki keuntungan besar dalam menjualnya. Harga yang ditetapkan oleh Roti Boy sudah cukup dapat membuat pelanggan tertarik dan sudah dapat dijangkau oleh pelanggan. Nah, menurut aku menggunakan bisnis model kanvas ini udah yang paling tepat banget teman-teman. Jadi udah tertata dari awal sampai akhir, itu udah tertata. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk menggunakan bisnis model kanvas di perusahaan kalian. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.